Ini kisah tidak ingin menginspirasi Anda untuk ikut jejak Freddy Budiman. Ini untuk menyadarkan Anda bahwa narkoba harus Anda jauhi. Freddy Budiman sendiri sebelum dieksekusi berpesan jauhi narkoba. Narkoba hanya akan membuat Anda sengsara dunia akhirat. Di sini akan saya kisahkan bagaimana seorang Freddy Budiman akhirnya menemukan sisi spiritualitas sebelum dieksekusi mati. Bagaimana dia akhirnya total bertobat, berhijrah mendalami agama Islam dalam bimbingan seorang ustadz, memohon ampunan pada Allah dan kepada ibunya. Dia akhirnya bisa berdiri tegar menerima takdir harus mati di Nusa Kambangan. Ustadz Hasan Makarim adalah salah satu ulama yang dipercaya lebih dari 30 tahun untuk memberi bimbingan rohani para napi muslim di lapas Nusa Kambangan, termasuk Freddy Budiman. Selama puluhan tahun ikut mendampingi para napi yang dieksekusi mati, Ustadz Hasan pun memiliki sederet kisah yang bikin hati bergetar. Salah satunya ketika mendampingi Freddy Budiman, saat detik-detik hari terakhirnya sebelum ditembak mati di area lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Lantas seperti apa awal pertemuan Ustadz Hasan dengan mantan gembong narkoba tersebut? Disitir dari tayangan YouTuber JL5, Fajar Aditya, dikatakan, Ustadz Hasan dan Freddy Budiman awalnya tidak saling mengenal. Nah beliau, Freddy, ini minta ke Kalapas ingin jumpa dengan saya. Waktu itu dia ada di blok khusus, di ruang khusus tidak boleh bertemu dengan napi lain atau juga petugas tertentu, katanya. Bahkan untuk dipertemukan dengan Freddy Budiman, Ustadz Hasan wajib dikawal beberapa petugas ke blok khusus. Dan kita tidak ada sentuhan fisik, ada 3 lapis pintu. Dia, Freddy Budiman, menyapa dengan mengatakan Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam. Terus dia bilang, saya ingin bertobat di sini di Nusa Kambangan. Itu kalimat yang pertama saya terima dari dia, tutur Ustadz Hasan. Saya jawab kapan lagi, Anda ini kan pidana maksimal, segera bertobat, segera berubah, lakukan yang terbaik. Saya selalu siap membantu orang-orang yang ingin berbuat baik di sini, sambungnya. Dalam pertemuan tersebut, Freddy Budiman sempat menceritakan pengalamannya terjerumus dalam lembah narkoba. Kemudian pada Ustadz Hasan, Freddy mengatakan bahwa dirinya merasa bersalah terhadap ibu. Maka saat di ruang isolasi ia sempat drop. Saya bilang ibunya masih ada nggak? Ada Pak Ustadz. Akhirnya saya coba komunikasi dengan pihak kejaksaan untuk menghadirkan ibunya, ujar dia. Ketika ibunya datang, Freddy Budiman tak kuasa menahan tangis. Ibu dan anak itu berpelukan penuh haru. Saya menyaksikan mereka pelukan dengan tangisan bersama, dan saya ikut terharu juga ketika itu. Dengan kegiatan dia selama melakukan hal-hal yang negatif itu merasa bersalah, karena ibunya sayang banget sama dia, jadi muncul rasa bersalah tapi subhanallah. Setelah diberi nasihat, Freddy dan ibunya menunjukkan ketegaran. Mantan gembong narkoba itu hijrah. Nampak sekali dari aktivitas sehari-hari dalam lapas itu juga sorbanan, sajadah peci udah jadi sehari-hari bolak-balik masjid dan dia bicara seperlunya tidak banyak bicara.
Akhirnya tuh dia lebih santun, lebih tawadu, lebih rendah hati. Cukup lama bersama saya di ruang isolasi, kita ngobrol bareng kemudian sampai ngobrol dengan keluarganya, sambung Ustadz Hasan. Freddy Budiman sempat menitipkan pesan pada anaknya, agar jangan meninggalkan sholat dan melanjutkan pendidikan ke pesantren. Terus dia bilang, bagi masyarakat umum jangan pernah mencoba narkoba, karena hanya akan merusak masa depan. Nah, sore sebelum malamnya dieksekusi, Freddy Budiman sempat menjadi imam sholat asyar dengan khusyuk. Momen itu diwarnai isak tangis keluarga. Saya, ibunya dan anaknya bersama beberapa petugas jadi makmum, kita ikut berjamaah salat asyar. Imamnya adalah Freddy Budiman. Itu bentuk penghargaan kami untuk memberikan rasa percaya diri, bahwa meskipun ada masa lalu yang negatif dia punya kesempatan jadi orang yang berbuat baik, kenang Hasan. Malam hari eksekusi pun tiba. Saat itu, jaksa sempat membacakan sejumlah putusan untuk ditandatangani Freddy Budiman. Yang berkesan itu, ketika jaksa mau membacakan lagi berita acara, Freddy Budiman mengatakan sudahlah, enggak usah dibacakan saya akan tanda tangan, tuturnya. Selain dari itu, yang saya ingat jaksa juga bilang apakah ada sesuatu yang dipesankan, wasiat, terkait harta benda, atau peninggalan untuk keluarga. Mas Freddy bilang, saat ini sudah tidak usah lagi bicara harta dunia, hati dan pikiran saya sudah ke akhirat, katanya. Pernyataan itu membuat Ustadz Hasan dan sejumlah petugas eksekutor terenyuh. Freddy Budiman, lahir 18 Juli 1977 wafat 29 Juli 2016, adalah seorang pengedar narkoba yang akhirnya tertangkap. Freddy Budiman juga menjadi terkenal akibat perlakuan istimewa dengan mendapat ruangan untuk berhubungan seksual, berdasarkan pengakuan kekasihnya sebelum ia dieksekusi. Ia juga dengan mudah mengembangkan jaringan pengedar narkoba dari dalam lapas. Masa kecil, Freddy Budiman dikenal teman-temannya sebagai orang yang luas bergaul. Ia mahir bermain biliar. Saat bertemu kembali di Karongan, temannya Salamun mengingat bahwa Freddy berbisnis kacamata, meski sering bermain biliar dan minum minuman keras, mereka tidak pernah berjudi ataupun memakai narkoba seperti yang dilakukan Freddy saat ini. Pengedaran. Freddy Budiman sebenarnya adalah pengedar kambuhan. Ia sudah berkali-kali tertangkap dan dipenjara, tetapi tidak pernah bertobat. Ia pernah ditangkap pada tahun 2009 karena memiliki 500 gram sabu, dan divonis 3 tahun 4 bulan penjara atas kasus tersebut. Tahun 2011, ia kembali berurusan dengan petugas karena memiliki ratusan gram sabu dan bahan pembuat ekstasi. Tak kapok, Freddy lalu menjadi terpidana 18 tahun karena kasus narkoba di Sumatera dan menjalani masa tahanannya di Lapas Cipinang. Namun penjara malah menjadi tempat nyamannya menjalankan bisnis narkoba. Ia tertangkap mengimpor 1,4 juta butir ekstasi dari Tiongkok. Eksekusi. Freddy Budiman dieksekusi pada tanggal 29 Juli 2016, di lapangan Tunggal Panaluan, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Eksekusinya dilaksanakan oleh regu tembak. Ia merupakan terpidana mati pertama yang dieksekusi selain 13 terpidana mati lainnya, setelah permohonan peninjauan kembali, PK, ditolak oleh Mahkamah Agung. Sesuai keinginan terakhirnya, Freddy dimakamkan di Surabaya, tanah kelahirannya, tepatnya di tempat pemakaman umum, TPU, Mbah Ratu, Jalan Demak, di dekat rumahnya di Kerembangan, Surabaya.